Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita mengatasi murai batu yang ngukluk ya saat di lomba. Seperti apa nanti terapinya ya. Barangkali murai batu teman-teman sekarang sedang mengalami hal yang sama ya. Sebelum kita masuk topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Check it out. Nah, teman-teman ya, jumpa lagi ya. Temanya mengatasi murai batu ngukluk ya saat di lomba. Ini saat di lomba ya, teman-teman. Bukan saat di rumah. Karena untuk penerapannya mungkin ada yang sama, tapi kebanyakan tentu berbeda karena orientasi yang kita bahas kali ini adalah murai batu lapangan. Tentu murai batu lapangan ini tidak terjadi pada murai batu rumahan. Kalau untuk murai batu rumahan itu untuk penerapannya pun berbeda. Murai batu ngukluk saat di lomba. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Saat kita terlalu over melombakan murai batu, biasanya kinerjanya akan berkurang, teman-teman. Murai batu yang dilombakan dengan durasi padat, dengan durasi jarang, ya, itu pasti hasilnya berbeda. Untuk soal tekanan, ya, mengintimidasi lawan, membongkar materi, pasti yang jarang dilomba lebih menang. Mayoritas, meskipun tidak semua ya. Mayoritas pada umumnya murai batu yang durasinya lebih sedikit, dalam artian ya tidak terus-terusan di jor lomba, ini biasanya lebih nekan. Jadi solusinya untuk mengatasi murai batu yang masih ngukluk, bila mana murai batu teman-teman dalam keadaan yang sama, dalam arti over lomba tadi, durasinya terlalu pendek, mungkin teman-teman perlu mencoba untuk lebih diistirahatkan, dalam artian jangan terlalu sering melombakan murai batu. Itu satu ya, di durasi. Apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Meskipun perlu dicatat ya, tidak semua murai batu demikian, tapi mayoritasnya demikian. Lanjut kedua. Tahap dua adalah ketika di rumah ya, ketika tidak kita lombakan, ketika masa-masa murai batu harusnya istirahat, tapi teman-teman murai batunya malah bekerja saat di rumah. Contoh, di rumah ada burung lain yang bisa menyebabkan saat settingannya sudah tinggi, contoh H-3, H-2-nya itu sudah mulai dinaikkan EF-nya, ada murai batu lain yang bisa memantik atau memicu amarah emosinya si burung murai batu lomba tadi. Akhirnya murai batunya sebelum dilombakan dia sudah kuar-kuar. Ini bisa juga berdampak buruk pada kelangsungan saat lomba nanti. Ini juga perlu diteliti lagi, dipastikan murai batunya di rumah itu istirahatnya cukup dan tidak terganggu ya. Ini kenapa pada umumnya saya sering lagi bilang, pada umumnya tidak semua ya. Pada umumnya kenapa murai batu di rumah tidak boleh gacor? Salah satunya ini, nanti kerjanya saat di lomba akan berkurang dan hanya ngukluk. Itu yang kedua ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, terkadang murai batu kita ngukluk itu teman-teman ya, karena salah settingan. Ya, salah settingan. Salah settingannya seperti apa? Murai batunya kekurangan tenaga ya, kekurangan tenaga atau setutannya terlalu mepet dengan masa jam lombanya. Jadi coba teman-teman pelajari ya, itu yang ketiga. Apakah ada tambahan EF yang terlalu mepet ataukah kurang nutrisi. Kurang nutrisi ini mungkin untuk rawatan hariannya ada pola perubahan, contohnya murai batu seharusnya dikeluarkan, terus harusnya dijemur, tapi hari itu waktu menjelang lomba teman-teman tidak melakukannya. Kalau ada perubahan biasanya juga akan mempengaruhi performa dari murai batunya itu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman ya, yang keempat itu karena kelasnya beda. Contoh, murai batu teman-teman ini ngukluk ya, tidak membongkar materi itu mungkin karena kelasnya itu bukan di kelas yang sebagaimana mestinya. Contoh, ada murai batu ya, tidak semuanya tapi ya, ada murai batu kalau dilombakan di kelas biasa itu hanya ngukluk
kerja semaunya, nggak mau neken. Tapi begitu dinaikkan ke level event, malah dia akan kerja maksimal, bongkar-bongkar materi, mengintimidasi lawan, memiliki daerah teritorial atau penguasa wilayah. Jadi untuk murai batu teman-teman coba ya, coba digali, dilihat satu-satu, mulai tadi dari durasi, terus istirahat, terus pengondisian nutrisi EF-nya, ditambah lagi yang terakhir adalah kondisi saat di lomba atau situasi kondisinya lah bagaimana. Apakah sudah sering dicoba di kelas bawah? Kalau masih penasaran coba dinaikkan levelnya, contoh biasanya di latber atau latpres, teman-teman bisa memulainya ke event. Karena kalau di level event biasanya murai batu yang bagus-bagus itu sudah mulai diturunkan oleh para bos-bos atau juragan pemiliknya. Jadi level dan auranya berbeda. Tidak jarang murai batu banyak yang bisa bermain hanya di sekilas latber mentok latpres, tapi tidak jarang juga yang dia tidak mau bermain di kelas bawah, kelas latber latpres dia nggak akan jalan, dia hanya jalan ketika levelnya event. Seringkali kita memelihara dua burung murai batu teman-teman, yang satu sudah kalah tentunya, mulai dari segi perawatan ataupun segi volume, segi gacornya saat di rumah. Itu terkadang kalau kita perlihatkan dengan murai batu yang biasa-biasa saja dia tidak akan ada respon. Tapi begitu ketika melihat burung murai batu yang faktornya tinggi, dia baru ada respon. Nah ini salah satu ciri-ciri murai batu yang minta naik level saat di lomba. Jadi jangan sembarangan untuk tadi menerka-nerka. Teman-teman coba lihat ya, ada yang salah dulu apa enggak dalam perjalanan kita, dalam setting murai batu ya, dalam perawatannya. Kita coba untuk mempelajari karakter dari burung yang kita rawat. Kalau kita sudah mengenal karakternya, contoh, oh ini karena durasinya terlalu mepet, maka solusinya ya bukan ditambah EF, melainkan durasinya eee, diperpanjang, dalam artian jangan terlalu sering di lomba. Contoh, kalau masalahnya dari diri kita sendiri, di rumah sering kita pancing-pancing MP3, di rumah sering gacor karena ada pematiknya. Solusinya bukan dikurangi IF, bukan ditambah jemur, tapi dikondisikan dengan baik. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang seharusnya kita lakukan. Makanya dari awal saya sering banget bilang, murai batunya dijaga jangan sampai rusak. Kalau sudah rusak repot. Ya, murai batu gacor itu juga banyak yang rusak. Jadi kalau kita menilai murai batu seperti apa yang tidak rusak dan murai batu seperti apa yang rusak. Murai batu yang masih bagus adalah jujur. Ketika di lomba tinggal berangkat saja lomba, dia akan bekerja. Sesimpel itu, tidak perlu settingan yang terlalu rumit. Kiranya cukup ya, sampai di sini sudah mampir, sangat terima kasih sekali. Yang belum subscribe ditunggu untuk subscribe dengan tema cara mengatasi murai batu yang ngukluk. Jadi kita cari dulu masalahnya, baru kita coba benahin satu-satu. Terima kasih. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.